Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di sini bersama saya Pudin. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat keseruan saya, yaitu berjalan-jalan atau traveling ke Bukit Curahub yang ada di Gunung Kencana. Perjalanan sekitar 3 sampai 4 jam dari kota Tangerang, dan akhirnya saya sampai di sini. Bagaimana keseruan dan apa saja yang ada di dalamnya? Yuk simak terus videonya hingga selesai. Yeah. Dari bawah itu sekitar 5 sampai 10 meter kita harus naik tangga, dan lumayan juga, tapi perlu diperhatikan yaitu sebagian anak tangganya masih belum diperbaiki, jadi masih berupa tanah merah dan sebagainya. Sebagian itu udah dipasang tembok, jadi aman. Perlu diperhatikan juga buat teman-teman, harap berhati-hati karena di sini juga sedang musim hujan, jadi pas naiknya itu memang lumayan agak licin. Tapi overall sih udah oke banget dari view-nya, kemudian dari fasilitasnya juga udah lumayan oke. Yuk saksikan terus, mantap. Fasilitas yang paling terpenting itu pertama itu ada toilet, kemudian yang kedua itu ada musola. Jadi kalau buat teman-teman yang sekiranya pas di sini waktu sholat, bisa sholat di musola dan tempatnya udah oke. Ayo kita lanjut kembali. Ini merupakan puncak pertama dari bawah. Tadi kita naik sekitar 3 sampai 4 menit. Di sini ada beberapa tempat, diantaranya yaitu ada tempat foto satu, kemudian yang kedua lagi dibuatkan lagi tempat foto. Ada tempat duduk nongkrong, kemudian
kemudian ada tempat nongkrong juga, kemudian kayak ada semacam aula itu buat nongkrong. Dan di ujung sana juga udah ada dibuatkan tempat foto dan ukurannya lumayan cukup besar, jadi cuma perlu diperhatikan juga, harap berhati-hati. Kemudian juga di atasnya itu ada tempat buat berkemah gitu buat anak-anak traveling yang memang hobi nginep, bisa untuk bermalam juga di sini. Nanti saya tunjukkan di atasnya seperti apa, ikuti terus videonya. Ini merupakan homestay buat berfoto, tapi emang ada pemberitahuannya juga, nggak boleh dari 5 menit. Kalau teman-teman menyesuaikan waktu. Tapi di sini yang bikin saya menarik itu emang apa namanya, konsepnya itu menarik banget. Itu ada homestay, ada penginapan, kemudian dari apa namanya, dari lokasinya juga benar-benar menarik. Jadi kita posisinya kan jalan raya di bawah, ngambil apa namanya, kita naik masuk, kemudian di atas, setelah nyampe atas kita ngelihat itu ke bawahnya itu kayak semacam jurang, dan kita bisa ngelihat pemandangan yang memang begitu indah gitu. Pemandangannya emang masih benar-benar alami, bisa dilihat pemandangan apa namanya. Dari sini dulunya masih kelihatan banget, masih cukup alami. Ini apa namanya, pemanfaatan kita buat arena lokasi sekarang memang masih banyak diminati. Jadi ketika orang-orang pengen berlibur itu nuansanya memang pengen alami gitu loh. Seperti halnya konsepnya di sini. Jadi kita tuh ngadapnya ke depan itu ke kayak semacam jurang, terus apa namanya, mata dimanjakan dengan pemandangan yang hijau, mata sejauh memandang melihatnya hutan semua. Di sini yang menarik bagi saya itu yaitu pemanfaatan apa namanya, pohon yang ditebang di area ini, yaitu salah satunya yang saya dudukin ini. Ini merupakan tebangan apa namanya, pohon, dan bisa dimanfaatkan untuk kursi. Menurut saya ide ini masih sangat-sangat oke. Dan hari ini saya traveling ke sini yaitu ditemani oleh istri, dan kasihannya dia selfie sendiri. Saya halo tuh, saya kasihan banget sendiri. Dan saya akan mengajak teman-teman buat ke salah satu tempat yang buat selfie. Ayo ikuti terus. Nah, ini kalau diperhatikan ya, maksimal 10 orang, waktunya itu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ini kurang lebih 5 menit batas waktu selfie. Jadi pemberitahuan ini agar supaya ketika ramai orang tidak berkumpul di atas ini. Jadi harus bergantian ya. Yuk, ikuti terus. Biasanya orang selfie di sini karena view-nya di belakang itu emang bagus banget. Kemudian selain itu di bawahnya itu jurang, tapi saya kan agak sedikit ngeri, karena saya takut ketinggian kalau ngelihat dari sini ke bawah. Kayak ngelihat apa namanya, hamparan hutan yang nggak tahu gitu ujungnya di mana. Tapi udah kelihatan sih kayak semacam kota-kota, ada pemancar dari sini satu atau dua, paling ada apa namanya, ada asap gitu, asap nggak tahu di mana, mungkin udah kayak di kota-kota. Memang mata nggak bisa membatasi pandangan, memang hijau semua dilihatnya. Nah ini kan baru spotnya satu nih buat foto, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini aja ada 5 spot buat foto, dan salah satunya ibu-ibu sama foto. Dan itu cabangnya lagi buat. Jadi kita konsepnya di sini memang kayak apa namanya, kayak bioskop gitu loh. Jadi ada kursi-kursi yang memang buat dari kayu, kemudian ngadepnya ke apa namanya, ke alam gitu. Jadi kita view-nya dapat banget. Apalagi kalau misalkan kita apa namanya, nginep di sini, kemah di sini. Jadi ketika kita bangun nih pagi-pagi, kita langsung melihat indahnya awan, dan juga mungkin kalau pagi itu kabutnya kan masih sangat tebal. Jadi kita hanya melihat kabut, agak siangan dikit, hangat kan. Kalau pagi dingin banget pasti.
agak siangan dikit hangat, dan pokoknya mantap deh, nggak ada duanya. Yuk berkunjung ke sini. Jadi buat teman-teman yang mau menginap di sini, ini sudah disediakan ya tempatnya. Jadi tinggal hanya bayar sewanya aja buat. Dan tempatnya berupa kayak gini, berupa perkemahan yang ngadep langsung ke alam. Jadi teman-teman tinggal bawa uang secukupnya buat berkemah di sini. Dan menurut saya mantap sih. Dan nggak perlu bawa tenda ke sini, jadi teman-teman tinggal hanya bawa perlengkapan buat kemah saja kalau misalkan pengen berkemah di sini. Dan harganya cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 per jam sewanya. Jadi sistemnya sewa, nggak usah bawa dari rumah ribet-ribet. Kalau seandainya lokasinya dari Tangerang, tinggal bawa badan aja, bawa perlengkapan, terus nginep di sini, bayarnya hanya dengan Rp10.000, tapi hitungannya per jam. Jadi terserah teman-teman mau berapa jam, tinggal dikali Rp10.000 dan sudah bisa nikmati pemandangan yang begitu indah di Bukit Gerahum ini. Dan di sini juga ada beberapa karya tangan yang memang di taman itu sangat dibutuhkan, yaitu sebagai pemanis. Seperti halnya ini. Tulisannya itu jaga pasanganmu sebelum teman menikungnya. Ini merupakan spot foto yang memang lebih menarik daripada yang lain karena di belakangnya sudah ada dekorasi, yaitu berupa tanda cinta atau topeng. Buat pasangan muda-mudi, jangan lupa main ke sini ke Bukit Gerahum. Dengan biaya masuk Rp5.000 sudah bisa nikmatin indahnya pemandangan khas yang ada di Banten, yaitu letaknya di Gunung Kencana. Setelah dari spot foto tadi, akhirnya kita pindah ke tempat kayak semacam balai gitu, tapi lumayan gede, buat kayak semacam buat pertemuan bisa, atau mungkin buat acara-acara itu buat meeting. Dan nuansanya juga beda dibanding kita harus meeting kayak di tempat-tempat kayak hotel gitu kan, hal yang biasa buat meeting. Tapi kalau misalkan kita bisa meeting di hutan, itu menurut saya sesuatu yang emang luar biasa. Dan ini balai-balai yang saya maksud tadi, kalau kita duduk di sini ternyata view-nya emang lebih lebih dapat gitu loh, karena ketika kita melihat ke arah ujung, kalau dari sini kita bisa juga melihat kayak semacam warna-warna merah, jadi kayak atap rumah gitu loh. Lurus kita melihat, emang kalau lurus itu ke arahnya mungkin ke arah kota ya, kayak banyak rumah, pemandangan juga indah. Kalau kita melihat ke kanan juga kayak semacam tebing dan juga hamparan hutan yang begitu luas. Tapi balai-balai ini bingung saya juga buat apa, karena masih kosong juga ya, masih proses proses penataan di sini. Nggak tahu ini buat apa, tapi yang jelas menurut saya di sini kesimpulannya di sini recommended banget buat teman-teman yang emang mau liburan gitu loh, keluar kota misalkan jauh. Di sini recommended banget karena pertama tempatnya bersih, kemudian yang kedua juga fasilitasnya sudah memadai, dan yang ketiga juga dari sisi biaya, di sini biayanya masih cukup murah, hanya dengan Rp5.000. Dan tak kalah penting di sini itu menerapkan protokol kesehatan, diantaranya wajib menggunakan masker untuk setiap pengunjung, dan juga harus cuci tangan terlebih dahulu di pintu masuk. Nah, buat teman-teman yang belum like, komen, dan juga subscribe, silahkan di subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, dan saya selalu di mana saja berada selalu taati protokol kesehatan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.